Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa nanti kita pulang tak sama lagi seperti kita datang. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kita, memberikan kita sukacita, memberikan damai sejahtera, bahkan pengharapan yang baru buat setiap kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan kasih buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sore hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang hadir Tuhan di ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang teman-teman semuanya boleh bangkit berdiri. Lalu boleh sapa sekelilingnya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kita bangga kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Yang bersuka cita sorakan, wuuu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah
satu kerinduan kami sore hari ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu turun buat setiap kami Tuhan Yesus. Ya raya raya lalabashi karaya raya lalabashi karaya raya lalabashi. Ya raya raya lalabashi karaya raya lalabashi karaya raya raya lalabashi. Ya raya raya lalabashi karaya raya lalabashi. Ya raya lalabashi karaya raya lalabashane. Ya bata karaya raya 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 lalabashi karaya raya raya lalabashi. Ya ya lalabashi ya lalabashi. Ya bata karaya raya 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 lalabashi karaya raya lalabashi. Ya ya raya lalabashi ya lalabashi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya
Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, penuhi setiap kami Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati
pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk suami, kami mengucap syukur untuk istri, kami mengucap syukur untuk hidup ini, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk apapun yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau seketika kami ada di dalam ujian tantangan kehidupan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Engkau di ruangan ini ya Tuhan. Terlebih Engkau hadir di ruangan hati kami, menolong kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, memberikan penghiburan-penghiburan yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia ini, tapi kami terima dan alami daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, terlebih Engkau tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya setiap perkataan, setiap pembicaraan yang boleh kami sama-sama dengarkan sepanjang ibadah ini, itu diurapi Tuhan, itu diurapi Tuhan, mengubahkan kami, memberikan kepada kami berkat-berkat yang belum pernah kami dengar sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ya, shalom semua. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah yang luar biasa. Ya, pertama-tama mengucap syukur berterima kasih buat sahabat saya, buat teman saya, Bapak Supratman ya, dari sejak kuliah BBC ya kan, sampai kita di PRJ sama-sama. Beliau ini banyak menginspirasi saya, terus terang ya kan, banyak menginspirasi saya. Ya, terima kasih Pak Supratman, terima kasih untuk semua tim. Ya, mengucap syukur dan terima kasih juga untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, New Life Community ya. Ya, perkenalkan nama saya Tony Marpaung ya kan.
saya melayani di GB Cibubur Raya yang ada di Cibubur sana di kota wisata. Saya datang bersama istri saya, silakan berdiri istri saya. Dan kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, yang akan menjadi tema judul firman pada sore hari ini, saya akan membagikan tentang melampaui batas. Ya, kalau boleh ditampilkan, melampaui batas. Ya, tema ini berbicara tentang begini loh, anak muda yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melampaui batas. Tema ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Menyatakan kebaikannya, menyatakan pertolongannya, menyatakan keselamatannya, menyatakan yang terbaik bagi kita, melampaui dan melebihi dari apa yang kita doakan. Melampaui dan melebihi dari apa yang mampu kita harapkan, kita pikirkan, kita minta, Tuhan sediakan. Melampaui semua itu Tuhan sediakan. Nah, yang akan menjadi ayat kita di dalam Yesaya 64 ayat 3 berkata demikian. Yesaya 64 ayat 3 berkata demikian, karena engkau, ya kan kata Yesaya, Tuhan, karena engkau Tuhan, kata Yesaya, melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Nah, di dalam perjanjian baru, ini diulangi oleh Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Mungkin kita sering mendengar ayat ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Melampaui batas. Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Melampaui dari apa yang mampu kita doakan. Melampaui dari apa yang mampu kita harapkan. Kita bayangkan, kita minta. Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu kita akan belajar dari satu orang tokoh, Ishak, ya. Mungkin kita sudah sering atau familiar mendengar cerita ini, tapi kita mau belajar bersama-sama. Kita akan mendapat perspektif yang lain, perspektif yang baru. Amin. Nah, Kejadian 26 ya, kita baca Kejadian 26 ayat 1 ya. Kejadian 26 ayat 1, perikopnya berjudul Ishak di negeri orang Filistin. Dikatakan demikian, ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kita akan melompat di dalam ayat 12, ya kan? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita baca, ayat ini menyebut tentang Ishak. Ishak bersama keluarganya, istri, anak-anak, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia sedang menderita bencana kekeringan. Dan karena bencana kekeringan tersebut,
mereka terancam akan mengalami bahaya kelaparan. Nah, di tengah-tengah bencana kekeringan, di tengah-tengah bahaya ancaman kelaparan, Ishak hanya bisa berharap kepada Tuhan. Ishak berharap dia bersama keluarganya, bersama orang-orang yang ada di rumahnya, dapat lolos, dapat selamat, dapat luput dari bencana kekeringan dan bencana kelaparan ini. Itu sebenarnya sudah cukup bagi Ishak. Dia dapat melewati, dia dapat melampaui, dia dapat selamat dari bencana kekeringan dan bencana kelaparan itu. Dia mendapatkan makanan cukup, dia mendapatkan air minum yang cukup, dia mendapatkan persediaan yang cukup untuk dia, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Itu sudah cukup. Itu yang mampu diharapkan di tengah-tengah bencana kekeringan dan kelaparan yang dia alami. Tapi lihat, di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Tuhan memberkati Ishak. Dan Tuhan membuat dia menjadi kaya. Kian lama kian kaya, bahkan semakin kaya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah bencana kekeringan yang dialami, Ishak berharap cukup selamat, cukup lolos dari bencana kekeringan ini. Sudah cukup. Sudah mengucap syukur. Tetapi Tuhan membuat dia menjadi kaya. Kian lama kian kaya, bahkan semakin kaya. Perhatikan, ada lompatan yang besar yang dialami oleh Ishak. Hanya berharap lolos dari bencana kelaparan, tapi Tuhan memberkati dia. Bahkan membuat dia kaya. Kian lama kian kaya, bahkan semakin kaya. Amin. Jika Ishak dapat mengalami dan memiliki berkat yang demikian besar dari Tuhan, maka kita juga yang ada di ruangan ini dapat mengalami berkat pemulihan. Amin. Pertolongan, kebaikan, penyelamatan dari Tuhan melampaui, melebihi dari segala doa-doamu, dari segala apa yang kau pergumulkan, dari segala apa yang kau minta. Tuhan menyediakannya melampaui dari semua itu. Amin. Saya selalu berkata, jika Ishak mampu mengalami lompatan yang begitu besar dari Tuhan, kita juga dapat mengalami berkat-berkat yang belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita, belum pernah timbul dalam pikiran kita, disediakan Tuhan bagi kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan Tuhan kepada Ishak? Dan apa respon Ishak kepada Tuhan? Ini penting. Amin. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan. Kejadian 26 ayat 2a berkata demikian. Kejadian 26 ayat 2a berkata demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dari yang saya pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa di mana Tuhan menampakkan diri adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Adalah sebuah peristiwa yang sangat menentukan bagi kehidupan seseorang dan bagi masa depan orang tersebut. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita, itu adalah sebuah momen, sebuah saat yang sangat penting yang menentukan kehidupan kita dan masa depan kita. Dalam kitab Keluaran pasal 3, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang menyala, Musa mengalami perubahan hidup. Musa mengalami perubahan hidup dari seorang pelarian Mesir, dari seorang yang melarikan diri, dia bersembunyi menjadi gembala kambing domba mertuanya Yitro. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Musa berubah
Masa depannya berubah, hidupnya berubah. Dia menjadi nabi Tuhan yang dipercayai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Amin. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dalam kitab Hakim-Hakim, Gideon mengalami perubahan hidup yang besar. Dari seorang yang tidak percaya diri, dari seorang yang penakut, dari seorang yang rendah diri. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, Gideon berubah. Dia menjadi pahlawan besar, pahlawan gagah perkasa yang membawa kemenangan bagi Israel melawan Amalek dan orang Midian. Sobat muda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Meskipun Ishak adalah anak Abraham. Dan saya percaya sebagai anak Abraham, Ishak pasti mengalami pengalaman-pengalaman rohani tentang Tuhan bersama ayahnya Abraham. Ishak pasti banyak mendengar dari ayahnya Abraham tentang perbuatan ajaib Tuhan, tentang perbuatan besar Tuhan. Ishak pasti mengalami banyak cerita dari ayahnya Abraham tentang janji-janji Tuhan yang dia janjikan kepada Abraham. Ishak pasti mengalami banyak pengalaman-pengalaman rohani melalui Abraham tentang Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Tuhan harus menampakkan diri kepada Ishak. Ishak harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Saya minta tolong, ada 2 volunteer di sini ya kan. Bisa minta tolong Pak naik ke atas, sama yang main bass ya bolehlah. Ya, minta tolong. Ya, sebentar saja. Ya, begini ya, silakan. Perhatikan baik. Ini di sini 1. Ya oke, silakan. Jika selama ini ada Abraham di antara Tuhan dengan Ishak. Ya kan? Selama ini ada Abraham di antara Tuhan dengan Ishak. Sekarang tidak boleh lagi ada Abraham. Sekarang tidak boleh lagi ada Abraham. Ishak harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Seakan-akan Tuhan mau bicara kepada Ishak. Lihat Ishak. Sekarang hanya ada antara aku Tuhan dengan engkau. Lupakan pengalaman-pengalaman rohanimu yang engkau terima bersama Abraham ayahmu. Walaupun pengalaman-pengalaman rohani itu dahsyat. Walaupun pengalaman-pengalaman rohani itu luar biasa. Walaupun banyak cerita-cerita tentang janji-janjiku yang kuberikan kepada Abraham engkau dengar. Tapi lupakan semua itu. Sekarang hanya ada antara aku Tuhan dengan engkau Ishak. Apa yang Abraham ayahmu alami bersama-sama dengan aku, apa yang aku janjikan kepada Abraham ayahmu, apa perbuatan-perbuatan besar yang kulakukan kepada Abraham, sekarang itu kutawarkan kepadamu. Maka engkau menerima pengalaman-pengalaman besar itu bersama-sama dengan aku. Kira-kira demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Dan Ishak harus memberi jawab. Ishak harus memberi jawab atas tawaran Tuhan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau menjumpai seseorang, ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah Tuhan menjumpai kita, Tuhan menjumpai saudara dan saya, karena Tuhan tahu saudara dan saya memiliki masalah hidup, memiliki pergumulan, memiliki kerinduan-kerinduan, memiliki impian-impian, memiliki kelemahan-kelemahan. Makanya Tuhan mau menampakkan diri kepada saudara dan saya. Tuhan mau menjumpai Ishak karena Tuhan tahu Ishak sedang mengalami bencana kelaparan. Ishak sedang mengalami bencana kekeringan. Nyawanya terancam oleh bencana kekeringan tersebut. Nyawa istrinya, nyawa anak-anaknya, nyawa orang-orang yang bersama-sama dengan dia sedang terancam oleh bencana kekeringan dan bencana kelaparan. Makanya Tuhan menampakkan diri kepada Ishak untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan penyelamatan kepada Ishak. Amin. Tuhan menampakkan diri, Tuhan mengalami perjumpaan dengan perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Karena Tuhan tahu perempuan ini butuh kesembuhan.
Tuhan menjumpai Bartimeus yang buta karena Tuhan tahu Bartimeus ini harus melihat. Ketika Tuhan menjumpai saudara dan saya di dalam ibadah-ibadah seperti ini, dalam doa pribadi kita, dalam saat teduh kita, dalam bahkan melalui masalah pergumulan yang Bapak Ibu alami, Tuhan mau menjumpai kita. Tuhan mau menjumpai kita, tidak hanya sekedar mau menjumpai kita, tapi Tuhan mau menawarkan pertolongan. Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau memberkati kita. Amin. Yang kedua, Tuhan yang menjumpai kita itu, Tuhan yang menjumpai kita itu mengharapkan respon jawaban dari kita. Amin. Bartimeus yang buta, Petrus penjala ikan, Matius pemungut cukai, Nikodemus si ahli Taurat, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami berkat-berkat yang luar biasa karena perjumpaannya dengan Tuhan. Bartimeus, Petrus, Matius, Nikodemus, mereka memberikan respon yang positif atas perjumpaannya dengan Tuhan. Tapi di pihak lain ada Kayafas, ya kan? Ada Pilatus, ada Herodes. Loh, mereka bertemu muka dengan Tuhan loh. Mereka menatap mata Yesus. Tapi perjumpaannya dengan Yesus tidak memberikan dampak perubahan berkat bagi Herodes, bagi Kayafas, bagi Pilatus. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjumpai kita, menjumpai saudara dan saya, mari berikan respon yang positif. Ini aku Tuhan, aku tidak sempurna, aku memiliki banyak kelemahan, tolong aku Tuhan. Yang terakhir, perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah ajakan dari Tuhan agar kita berbalik dan fokus kepada Tuhan. Kalau selama ini, kalau sebelumnya kita begitu terpesona oleh dunia ini, begitu terhanyut oleh kenikmatan dunia ini, begitu terhipnotis oleh dunia ini. Tapi ketika Tuhan menjumpai kita, Tuhan berkata, tinggalkan kenikmatan dunia, tinggalkan pesona-pesona dunia yang menghanyutkan. Sekarang berbalik, fokus kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah ajakan untuk bertobat. Untuk kembali kepada Tuhan. Jangan lagi mau dibelenggu oleh kenikmatan-kenikmatan daging, kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan dunia ini. Ketika Tuhan menjumpai kita, Tuhan mau kita tinggalkan semua itu. Aku mau bertobat ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Tuhan harus menampakkan diri kepada Ishak. Dan Ishak memberi jawab, respon yang positif. Yang kedua, agar kita mengalami pemulihan, mengalami penyelamatan, mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, maka kita harus mengikuti cara Tuhan. Kalau mau ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus mengikuti cara Tuhan. Kejadian 26 ayat 2 dan 6 berkata demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Supaya selamat dari bencana kekeringan dan bencana kelaparan, Ishak harus mengikuti cara Tuhan. Yaitu apa? Jangan pergi ke Mesir. Walaupun secara logika pemikiran manusia, Mesir pada masa ini adalah sebuah negara, sebuah kerajaan yang kuat. Sebuah negara kerajaan yang makmur, sebuah negara kerajaan yang swasembada, sejahtera, berlimpah-limpah. Kalau secara logika pemikiran Ishak, lebih aman, lebih masuk akal kalau dia pergi ke Mesir, dia mendapatkan pertolongan di sana. Tapi Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Tuhan berkata, tinggallah di Gerar. Padahal Gerar pada masa itu juga mengalami bencana kekeringan. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mau hidupmu ditolong,
diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus mengikuti cara Tuhan. Meskipun cara Tuhan itu bertentangan dengan logika pemikiran kita, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, bertentangan dengan perhitungan-perhitungan kita. Meskipun apa yang ditawarkan Tuhan itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan selama ini. Tapi kalau mau hidupmu dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan, ikuti cara Tuhan. Meskipun cara Tuhan itu bertentangan dengan logika pemikiran kita. Amin. Coba kita lihat next slide selanjutnya. Next. Nah, cara Tuhan unik. Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab. Lihat, perhatikan begini. Saat kekeringan dan kelaparan, Abraham boleh ke Mesir. Kejadian 12 ayat 10. Saat kekeringan dan kelaparan, Ishak tidak boleh ke Mesir. Itu yang kita bicarakan pada saat ini, Kejadian 26 ayat 2. Saat kekeringan dan kelaparan, Yakub boleh pergi ke Mesir. Kejadian 46 ayat 4. Perhatikan, Abraham, Ishak, Yakub. Mereka sama-sama mengalami bencana kekeringan dan bencana kelaparan. Tapi cara Tuhan menolong, menyelamatkan mereka berbeda-beda. Mungkin ketika Ishak ada di dalam bencana kekeringan, dia ingat ayahnya Abraham. Dulu ayahku Abraham pernah mengalami bencana kekeringan dan bencana kelaparan. Dan ayahku pergi ke Mesir, dia selamat di sana. Mungkin ketika mendengar cerita itu, Ishak tergoda, ya kan? Ishak tergoda. Dulu ketika mengalami kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Mungkin aku dong boleh juga pergi ke Mesir. Kira-kira demikian pemikiran Ishak. Tapi Tuhan berkata, no, ikuti caraku. Jangan pergi ke Mesir, tapi tinggallah di Gerar. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman-pengalaman kita yang lalu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Meskipun pengalaman-pengalaman kita yang lalu itu, meskipun cara-cara kita yang lalu itu pernah membawa keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, jangan. Kenapa? Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah yang sama seperti yang kita alami di masa-masa yang lalu. Dan kita boleh menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara kita. Dan kita mau menyelesaikan masalah yang sama hari ini dengan cara-cara yang lalu. Jangan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Andalkan Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan, ini masalah sudah pernah terjadi dulu. Sekarang kok masalahnya datang lagi Tuhan. Jangan tergoda untuk memakai cara-cara yang dahulu untuk menyelesaikan masalahmu sekarang ini. Meskipun cara-cara yang dahulu itu berhasil dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan punya banyak cara bagi masalahmu. Dulu, sekarang, bahkan nanti Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mengapa? Perhatikan baik. Pandangan kita terhadap masalah, tantangan itu terbatas. Tapi pandangan Tuhan terhadap masalahmu tidak terbatas. Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Bahkan begini, terkadang ketika kita ada di ruangan ini ya kan, kita sharing, kita diskusi, bahkan kita menemukan masalah kita mirip dengan masalah teman di sebelah kita. Mirip dengan masalah rekan pelayanan kita. Dan kita tergoda untuk mencoba menyelesaikan masalah kita dengan cara Tuhan menyelesaikan masalah teman kita, masalah sahabat kita. Kita sering seperti itu ya kan, sharing, ini aku punya masalah seperti ini. Masalah tentang pelayanan, masalah tentang pekerjaan. Dan tiba-tiba temanmu ternyata memiliki masalah yang mirip dengan masalahmu saat ini. Dan kita bertanya, kira-kira jawabannya, caranya seperti apa bro? Tolong dong kasih tahu. Tapi ketika kita mengambil cara teman kita, masalah kita belum tentu berhasil. Mengapa? Karena kita mau Tuhan terlebih dahulu yang menjadi tempat kita bertanya. Tuhan mau kita bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, ada masalah yang seperti ini. Bagaimana caraku melakukannya? Bagaimana caraku menyelesaikannya?
Next, yang terakhir dikatakan, tetaplah menabur. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengalami penyelamatan dan pertolongan yang daripada Tuhan? Kejadian 26 ayat 12 berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tetaplah menabur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat ya kan, saat bencana kelaparan ini terjadi, semuanya serba mengalami kekeringan. Namun dikatakan Ishak tetap menabur dalam keadaan sulit. Benih yang sulit, cuaca yang buruk, tanah yang kering, air yang sulit. Tetapi Ishak tetap menabur. Dia menabur sekali, mungkin gagal. Dia menabur 2 kali, mungkin gagal. Dia menabur 3 kali, mungkin gagal. Tapi dikatakan Ishak tetap setia dan tekun menabur, walaupun cuaca masih buruk, walaupun masih bencana kekeringan, walaupun air masih sulit, tapi Ishak tetap menabur. Ishak tetap menabur sampai dikatakan di dalam ayat 12 ini dikatakan Ishak mengalami berkat 100 kali lipat. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Karena apa? Mengapa Ishak mengalami berkat 100 kali lipat? Bukan karena tiba-tiba cuaca jadi baik. Bukan karena tiba-tiba benih jadi baik. Bukan karena tiba-tiba air jadi baik. Bukan. Ishak mengalami berkat 100 kali lipat. Karena apa? Karena ia diberkati Tuhan. Karena ia diberkati Tuhan. Situasi dan keadaan boleh tidak baik. Boleh sulit, boleh kering. Tapi kalau Tuhan berkata, tetaplah menabur. Mari kita tetap setia menabur. Mari kita tetap tekun menabur. Menabur doa, menabur ibadah, menabur ucapan syukur, menabur kebaikan, menabur belas kasihan, menabur pengampunan, bahkan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tetaplah menabur. Meskipun keadaan lagi kering-keringnya seperti yang dialami oleh Ishak. Tapi percayalah, kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan pasti memberkati kita. Orang yang menabur, next. Orang yang menabur pasti menuai. Dan ketika tiba waktu menuai, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menuai. Tidak juga keadaan, tidak juga situasi yang lagi kering, tidak juga oleh tangan manusia. Tapi kalau Tuhan berkata, saatnya ini adalah engkau menuai, maka saudara dan saya akan menuai. Tidak akan ada yang dapat menghalangi kita ketika tiba waktunya kita untuk menuai. Tapi bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Yang menabur pasti menuai. Dan ketika tiba waktu menuai, percayalah Bapak Ibu, tidak akan ada yang dapat menghalangi Bapak Ibu untuk menuai apa yang telah kita tabur dalam hidup ini. Saya punya sedikit kesaksian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dulu sebelum saya bertobat jadi hamba Tuhan seperti sekarang, dulu saya bekerja di sebuah pabrik di daerah Tangerang. Dan ketika Tuhan memanggil saya untuk keluar dari pabrik itu, melanjutkan sekolah Alkitab, saya bergumul. Saya bergumul, bagaimana ini Tuhan? Kalau saya keluar dari pekerjaan saya, siapa yang akan membiayai uang kuliah saya? Dari mana uangnya? Dari mana dananya yang diperlukan? Saya bergumul, saya berdoa. Sampai ketika hari Minggu seperti ini ya kan, pulang dari ibadah di JCC, saya tiba-tiba biasanya sebelum pergi pulang ke Tangerang, saya mampir makan di sebuah warung tenda, di sebuah tempat, di sebelah atrium. Atau di sebelah atrium gereja apa itu? Ada gereja di sebelah atrium seperti itu. Saya mampir di warung tenda itu, habis ibadah, saya mampir berpikir, aduh Tuhan, kalau meninggalkan pekerjaan, dari mana uangnya seperti itu kira-kira kan. Sambil saya selesai makan, setelah selesai makan, saya masih bergumul seperti itu. Tiba-tiba di depan warung tenda itu ada orang gila. Ada orang gila, saya lagi duduk selesai makan, saya sambil merenungkan tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya.
Tiba-tiba di depan warung tenda itu ada orang gila. Saya berpandang-pandangan dengan orang gila tersebut, bertatap-tatapan. Tapi secara otomatis tiba-tiba saya memanggil tukang warung tersebut. Bang, bungkus 2 nasi, 1 soto ayam, dan 1 pecel ayam, kira-kira demikian. Dibungkus sama tukang warung ini. Mungkin dia pikir saya yang minta. Tiba-tiba saya berkata, jangan kasih sama saya. Kasih sama orang gila ini, saya bilang seperti itu. Tukang warung tenda itu kaget. Sama dia bang, iya kasih sama dia. Dikasih kan. Setelah orang gila ini ambil itu makanan, dia pergi seperti itu. Tanpa mengucapkan apa-apa, tanpa mengucapkan terima kasih. Namanya juga orang ODGJ, kira-kira demikian. Nah setelah orang gila ini pergi, tiba-tiba di warung tenda itu saya mengalami hadirat Tuhan. Saya seperti mendapatkan bisikan yang lembut dari Tuhan yang berkata demikian. Tony, kamu aja yang tidak kenal siapa orang gila itu mau berbelas kasihan memberi dia makan. Apalagi aku, bapamu, pasti akan memelihara hidupmu. Kira-kira itu yang saya dengar, yang menguatkan iman saya, yang menguatkan roh saya. Besok setelah sampai di kantor, saya langsung minta mengundurkan diri dari pekerjaan saya untuk melanjutkan sekolah Alkitab, untuk mengikuti, mentaati panggilan Tuhan. Meskipun panggilan Tuhan itu berlawanan dengan keinginan saya mau tetap bekerja ya Tuhan, saya mau tetap menghasilkan uang. Tapi Tuhan tidak, keluar dari pekerjaanmu, ikut aku, ikut sekolah Alkitab. Berlawanan dengan pemikiran saya, berlawanan dengan keinginan saya. Tapi saya belajar taat. Saya belajar meresponinya dengan baik. Dan sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya mengantarkan istri saya ada sebuah proyek pekerjaan di daerah Tangerang. Saya iseng-iseng ya kan, kangen ya, mau ketemu dengan rekan-rekan kantor dulu yang ada di Tangerang. Sambil ngedrop istri saya di kantor pekerjaan di sana, saya jalan ke pabrik saya dulu. Pabrik yang pertama, saya temukan udah rata dengan tanah. Sudah dibongkar. Saya kaget. Di mana ini pabrik? Tumpur Pak. Orangnya terlilit utang, tumpur, hancur katanya demikian. Nah saya ingat sekitar 1 kilometer dari pabrik yang pertama, ada pabrik yang lain juga. Saya ke pabrik yang kedua, saya masuk, saya berkata kepada security, saya mau bertemu dengan teman saya si Anu. Oh Bapak siapa? Saya dulu kerja di sini. Kira-kira saya bilang seperti itu. Ketika saya bertemu dengan teman-teman tersebut, saya bertemu dengan situasi pabrik yang dulu. Dulu pabrik itu adalah 6 line ya kan, bekerja mesinnya 6 line. Bekerja terus menerus siang malam. Tapi ketika saya ke sana beberapa tahun yang lalu, hanya bekerja mesinnya 1 line. Saya tanya, ini di mana? Oh dirumahkan. Ini di mana? Oh dipecat. Ini di mana? Oh udah di PHK. Ternyata banyak teman-teman saya yang dulu itu mengalami PHK, dirumahkan. Kenapa? Karena pabrik ini selalu mengalami kerugian demi kerugian, mengalami kerugian demi kerugian. Karena pemiliknya terlilit hutang yang sangat besar. Teman-teman saya banyak dirumahkan. Tidak ada lagi banyak ketemu, hanya 1 sisa 2 orang. Ketika saya pulang dari pabrik itu, di jalan saya sambil nyetir, tiba-tiba ada sebuah rema lah boleh saya katakan. Begini loh, ketika dulu Tuhan memanggil saya keluar dari pabrik itu menjadi hamba Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa beberapa tahun nanti pabrik di mana kamu tinggal itu, pabrik di mana tempat kamu bekerja itu akan mengalami kebangkrutan, akan banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Tuhan sudah tahu itu dulu. Tapi Tuhan mau menghindarkan saya supaya tidak mengalami PHK, supaya tidak mengalami dirumahkan seperti teman-teman saya yang lain. Tuhan mau menyelamatkan saya dari situasi itu dengan cara apa? Tuhan panggil saya sekarang. Tony, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan pabrik itu, ikut aku menjadi hamba Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa nanti pabrik tempat saya bekerja itu akan mengalami PHK, akan mengalami kerugian, akan mengalami kebangkrutan. Tuhan sudah tahu. Tapi saya tidak tahu. Dan Tuhan mau menyelamatkan saya dari kerugian itu, dari PHK itu dengan memanggil saya sekarang. Coba kalau saya tidak taat, tidak Tuhan, saya mau tetap bekerja di pabrik ini.
ini menjadi sumber penghasilanku, ini menjadi sumber masa depanku. Tidak Tuhan, saya tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dengan saya? 99% saya juga mungkin akan mengalami PHK atau dirumahkan seperti teman-teman saya. Saya tercekat gitu loh, sambil nyetir, Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan rencana kehendaknya, panggilannya dalam hidup saudara saat ini, sebenarnya Tuhan tahu perjalanan hidup kita ke depannya itu Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan mau merencanakan yang indah, yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau menghindarkan kita dari masalah, dari kerugian, dari penderitaan. Tuhan menampakkan diri kepada kita sekarang, memanggil kita. Sekarang bagaimana respon kita? Respon saudara dan saya menentukan. Seperti tadi saya katakan, peristiwa perjumpaan dengan Tuhan itu menentukan masa depanmu. Menentukan perjalanan kehidupanmu nanti akan seperti apa. Seperti yang dialami oleh Ishak. Dia mau terima, oke Tuhan, aku mau terima. Apa yang Tuhan rencanakan kepada ayahku Abraham, aku mau meneruskannya supaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya, tergenapi dalam kehidupan Abraham. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengerti sekarang ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan memiliki rencana bagi hidup kami. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau sediakan itu ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sedang memanggil kami, kalau saat ini Tuhan sedang menampakkan diri kepada kami, ingin bertemu dengan kami, tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar taat. Meskipun panggilan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan-keinginan kami, bertentangan dengan impian-impian kami, tapi kami mau belajar taat ya Tuhan. Sebab ada maksud-maksud Tuhan yang baik di balik panggilan itu ya Tuhan. Ada berkat-berkat yang baik, yang melampaui dari apa yang kami minta, melampaui dari apa yang kami doakan, melampaui dari apa yang kami bayangkan. Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan bilangan jiwa-jiwa ya Tuhan. Tambah-tambahkan bilangan jiwa-jiwa ya Tuhan. Tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Dan sampai tempat ini tidak akan cukup. Akan pindah ke tempat yang lebih besar. Ke gedung yang lebih besar. Kau berkati hambamu, Pak Supratman. Engkau berkati semua tim yang ada, supaya mereka boleh tekun dan setia. Menabur. Mungkin gagal, tapi mereka tetap menabur. Menabur air mata, menabur doa, menabur ucapan syukur atas tempat ini. Sampai tiba waktunya, tempat ini akan mengalami berkat 100 kali lipat. Bukan karena tiba-tiba cuacanya berubah, bukan karena tiba-tiba situasinya berubah, tapi karena Tuhan memberkati tempat ini, Tuhan memberkati pelayanan ini. Sehingga tempat ini, pelayanan ini akan mengalami semakin kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi semakin kaya. Kaya akan firman Tuhan, kaya akan kasih karunia, kaya akan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, kaya akan orang-orang yang setia dan tulus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya
di dalam belas kasihan dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pastor Tony atas pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor lebih lagi, memberkati dalam pelayanan, dalam apapun yang dilakukan, dan kiranya penyertaan Tuhan sempurna turun terus atas Pastor dan keluarga. Amin. Haleluya. Kita akan memberi, waktunya akan memberikan persembahan, dan sebelum memberikan persembahan kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan, buat berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan, Kau mau berkati Tuhan, tangan yang memberi Tuhan, Kau juga kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang kami berikan Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadikan alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, oh. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan.
Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Tony Marpaung dan istri yang boleh melayani setiap kita. Dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Dan juga boleh dinyalakan lampunya di jemaat. Ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru juga hadir di tempat ini ya. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan. Ya, boleh berikan salam ya buat teman-teman yang terdekat. Selamat datang di tempat ini ya. Welcome home ya. Ini rumah. Karena tempatnya juga kecil seperti ini ya, jadi kita bisa berkenalan satu dengan yang lain. Selesai ini kita bisa ngopi dan teh ya di lounge depan. Dan juga pengumuman yang terakhir ya, ini liburan sekolah di tahun ini, saya akan melakukan perjalanan rohani ya, ziarah rohani. Dan mengundang jika ada Bapak Ibu Saudara atau keluarga yang rindu juga untuk pergi ke Holy Land ya, memang kondisinya lagi perang, tapi saya juga bertanya, ada teman saya juga sedang ada di sana, gimana kondisinya? Puji Tuhan aman ya, karena memang tempat yang dikunjungi bukan tempat perang ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi memang situs-situs rohani ya, bukan pergi ke tempat perang ya. Contohnya ya, kalau tempat situsnya itu ada di Jakarta ya, ke Jakarta, mungkin tempat perangnya di wilayah Bandung gitu ya. Jadi kita hanya mengunjungi memang tempat-tempat wisata, dan puji Tuhan di tempat tersebut bukan wilayah yang adanya perang ya. Jadi saya akan pergi ke sana nanti di tanggal 23 Juni sampai 5 Juli ya. Jadi kita mulai masuk dari Mesir, kemudian masuk ke Israel ya, ke Palestina ya, kemudian ke Yordania, kemudian langsung balik lagi ke Dubai ya, karena naiknya Emirates, jadi city tour juga di situ, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Ada yang berkata tahun ini belum bisa, tahun depan kita buat lagi ya, untuk kita boleh berziarah ke sana. Puji Tuhan, mari kita makin beri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu di tengah-tengah perluasan ini, kami akan mengalami yang namanya melampaui ya Tuhan. Melampaui segala sesuatu yang kami sanggup pikirkan, bahkan sanggup Tuhan di dalam doa-doa kami, itulah yang Tuhan kerjakan. Ajar kami untuk percaya dan taat akan setiap apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Mungkin ada yang hadir sore hari ini ya Tuhan, sedang di dalam keputusan, sedang di dalam sebuah pergumulan. Biar kebenaran firman-Mu memberikan peneguhan di dalam hati untuk apa yang kami harus putuskan di dalam kehidupan ini. Dan atasnya kami boleh melihat tangan Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan menyertai Ishak, Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Pastor Tony Marpaung dan keluarga, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Melampaui batas ya Tuhan. Tuhan buka pintu-pintu pelayanan sehingga banyak orang diberkati. Terima kasih Bapak, bagi banyak orang beliau boleh menjadi tanda yang ajaib karena Tuhan menyertai hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih buat jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak, Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, pekerjaan, usaha dan kuliah mereka ya Tuhan. Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih, biarlah mereka juga boleh menemukan tempat di mana mereka boleh bertumbuh, berbuah, digembalakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat jemaat juga yang lain yang boleh setia hadir. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat semua yang melayani hari ini. Tuhan juga memberkati kami semua Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan pakai bangsa kami dengan dahsyat dan luar biasa menjadi berkat di Asia dan di bangsa-bangsa. Pemerintahan yang ada, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka menjalankan negara ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Rakyatnya sejahtera, bangsanya maju. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berkati juga untuk Mall Kuningan City di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan juga berkati tempat ini berlimpah-limpah. Sebentar kami akan kembali pulang, kami angkat tangan kami ya Tuhan. Dan kami terima berkat, anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.